Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pada sesi kali ini, perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data masih membahas bahasa query. Jadi ini merupakan sesi kedua kita membahas tentang bahasa query. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasa query formal. Di antaranya ada operasi-operasi dasar pada query formal, dan ada operasi-operasi tambahan. Nah, untuk query formal kita membahas menggunakan bahasa aljabar relasional. Nah, pada sesi kali ini perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data kita lanjut masih dengan bahasa aljabar relasional. Jadi pengembangan operasi aljabar relasional, kemudian modifikasi basis data menggunakan bahasa aljabar relasional, kemudian nanti kita masuk ke bahasa query terapan. Kita membahas struktur dasarnya saja dulu untuk sesi kali ini. Nanti untuk pembahasan tentang bagaimana query terapan, bagaimana fungsi agregasi menggunakan query terapan, nilai nul, manipulasi datanya seperti apa, dan data definition language-nya seperti apa, kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama. Oke, kita lanjut. Di sesi ini kita bahas lanjutan dari operasi aljabar relasional, di mana ada pengembangannya. Pengembangan operasi aljabar relasional ini salah satunya ada 3 poin nanti. Pengembangan operasi aljabar relasional. Jadi ini merupakan pengembangan dari operasi yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, adanya pengembangan operasi aljabar relasional ini karena terkait dengan kebutuhan operasi datanya. Jadi yang pertama, operasi proyeksi tergeneralisasi. Nah, ini operasi ini dia merupakan operasi pengembangan dari operasi proyeksi dengan menggunakan fungsi-fungsi aritmatika. Jadi kalau misalnya operasi proyeksi yang sebelumnya di bagian F1, F2-nya, nah kita bisa dilihat di situ di slide 4 sintaksnya kan ada simbol proyeksi, kemudian F1, F2, kemudian ada simbol di mana itu bisa merupakan query atau bisa merupakan tabel. Nah, pada operasi proyeksi sebelumnya F1, F2 itu diisikan dengan atribut-atribut yang ada. Nah, pada pengembangannya di sini kita bisa melihat bahwa untuk F-nya di situ fungsi bisa diisi dengan fungsi aritmatika. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya bisa dilihat di situ, misalnya kita ingin menampilkan data dari tabel mahasiswa dengan menampilkan nama dan usia mahasiswanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di tabel mahasiswa itu tidak ada atribut usia mahasiswa. Yang ada itu adalah tanggal lahir dari mahasiswa tersebut. Nah, dari atribut tanggal lahir mahasiswa itu sebenarnya bisa diketahui usia mahasiswanya dengan melakukan operasi aritmatika. Ya, caranya tinggal tanggal pada saat tanggal hari ini atau di situ saya simbolkan dengan today, nanti dikurang dengan tanggal lahir itu akan menghasilkan jumlah hari, selisih jumlah hari dibagi dengan 365 atau dalam hitungan ya 1 tahun itu 365 hari. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan usia mahasiswa berdasarkan dari tanggal lahirnya. Jadi ada keterlibatan operasi aritmatika di situ. Nah, jadi hasil dari query ini nanti akan menampilkan nama mahasiswa dan usia dari mahasiswa tersebut. Nah, ini adalah pengembangan dari operasi proyeksi. Seperti itu. Nah, kemudian pengembangan selanjutnya, jadi pada sesi sebelumnya itu ada operasi yang disebut dengan inner join. Nah, di sini ada operasi outer join. Jadi operasi outer join ini dia merupakan pengembangan dari operasi join tersebut. Nah, di mana pada operasi join sebelumnya itu dia tidak dapat menghandle data kosong. Jadi pada saat ada sebuah baris atau record yang atributnya ada yang bernilai 0, maka pada saat ingin ditampilkan data tersebut, kemudian kita menggunakan bahasa operasi aljabar, maka itu tidak bisa ditangani oleh operasi sebelumnya.
Nah, operasi outer join ini operasi yang bisa melakukan join tabel, kemudian akan menampilkan tabel record yang mana record tersebut memiliki nilai 0 pada atributnya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya. Nah, kemudian operasi outer join ini dibagi atas 3 jenis. Ada yang left outer join, di mana tabel query yang sebelah kiri. Jadi kalau kita kan melakukan join untuk 2 tabel, itu kan kita menggunakan ya 2 tabel. Kemudian ada tabel yang ditulis pertama kali, kemudian ada yang setelah simbol joinnya. Nah, untuk yang left outer join itu tabel query sebelah kiri yang kita tuliskan sebelah kiri dari simbol operasi dijadikan sebagai acuan atau pivot. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalau right outer join berarti yang dijadikan pivot adalah tabel sebelah kanannya atau yang dijadikan acuan. Kemudian kalau full outer join itu gabungan dari hasil left outer join dan right outer join. Nah, untuk lebih jelas apa perbedaan dari operasi pengembangan dari natural join, yaitu outer join, kita lihat dulu bagaimana operasi join dengan menggunakan natural join. Ini sebenarnya sudah diperlihatkan hasil operasinya pada sesi sebelumnya, tapi untuk lebih jelas saya jelaskan lagi di slide 6 itu. Jadi misalnya kita punya tabel kuliah, kemudian kita punya tabel dosen, kita misalnya mau menampilkan data nama kuliah, tampilkan mata kuliah beserta dosen, nama dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Nah, ini kan kalau kita mau menampilkan nama mata kuliah, kemudian nama dosennya, kita tidak bisa hanya melibatkan satu tabel. Kenapa bisa demikian? Kalau misalnya kita hanya melakukan operasi pada tabel kuliah, kita hanya mendapatkan nama kuliah dan kode dosennya saja. Kita tidak bisa menampilkan nama dosennya. Nah, kalau kita mau menampilkan data, tampilkan data nama kuliah beserta nama dosennya, itu kita harus melibatkan 2 tabel, yaitu tabel kuliah dan tabel dosen. Nah, setelah itu, karena kita melibatkan 2 tabel, otomatis kita harus menggunakan operasi join. Nah, salah satu operasi join yang bisa kita gunakan itu adalah natural join, di mana nanti natural join itu dia joinnya tidak akan mengambil, kalau untuk di sini dia tidak akan mengambil baris yang kode dosen untuk kuliah dan kode dosen untuk dosennya itu ada berbeda. Nah, sehingga kalau kita menggunakan natural join seperti ini, kita ambil operasinya, kita ingin menampilkan nama kuliah, mata kuliah beserta nama dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, maka operasinya seperti ini. Operasi proyeksi, kita ambil atribut nama kuliah dan nama dosen, kemudian kita melakukan natural join, penggabungan antara kuliah dan dosen, tabel kuliah. Jadi caranya adalah nama kuliah di sini, nama kuliah, struktur data, kemudian kode dosennya D1003, maka kalau join itu akan dicari kode dosen yang sama yang ada pada tabel dosennya. Jadi kode dosen yang sama D1003, kemudian ada nama dosennya Dr. Umar Hakim. Nah, maka hasil joinnya adalah struktur data Dr. Umar Hakim. Kemudian ada yang kedua, sistem informasi, nama mata kuliahnya, kemudian kode dosennya 21001, itu kemudian di join dengan dosen, dicari yang D1001 karena dia natural join, jadi dicari yang sama kode dosennya, kemudian diambil namanya karena kita hanya mau menampilkan nama dosen saja di sini. Dr. Andes Taufik Ismail. Kemudian yang ketiga, pemrograman 1, D1003, pemrograman 1 dicari lagi yang join dengan D1003, yaitu Dr. Umar Hakim. Nah, yang perlu diketahui dari operasi join itu dia pasti melibatkan 2 tabel. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa 2 tabel yang di-join itu harus tabel yang saling berelasi. Nah, bagaimana kita tahu tabel tersebut saling berelasi? Tabel yang saling berelasi dia punya atribut yang sama. Nah, contohnya tabel kuliah dan tabel dosen ini berelasi karena dia memiliki atribut yang sama, yaitu atribut kode dosen. Tetapi tabel-tabel yang tidak memiliki atribut yang sama, itu artinya tabel tersebut tidak memiliki relasi dan tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya apabila kita melakukan operasi join untuk kedua tabel tersebut. Nah, itu sedikit tambahan.
Nah, kita lihat terus yang di bawah ini kenapa tidak di-generate? Ya, karena ada nilai 0 pada salah satu atributnya. Nah, jadi pada operasi unnatural join, jika baris tersebut memiliki nilai 0 untuk salah satu atributnya atau lebih dari salah satunya, maka itu tidak akan generate hasilnya atau tidak ditampilkan pada hasil operasi seperti ini. Nah, jadi hasil operasi untuk sintaks natural join ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi nama kuliah struktur data Dr. Umar Hakim. Jadi kita bisa mengenerate nama kuliah serta dosen yang mengajar untuk mata kuliah tersebut dengan menggunakan operasi natural join. Nah, apa bedanya dengan pengembangan yang dilakukan, yaitu operasi outer join tadi? Dan di sini saya perlihatkan saja langsung hasilnya. Jadi seperti tadi di penjelasannya ada 3 jenis outer join, yaitu ada left outer join, ada right outer join, ada yang full outer join yang menggabungkan antara left dan right. Nah, seperti tadi juga yang sudah saya jelaskan bahwa apa beda dari outer join dengan natural join, yaitu dia bisa menghandle atribut yang bernilai 0. Jadi contohnya kalau left outer join itu artinya tabel pada yang terletak di sebelah kiri dari operasi joinnya itu akan dijadikan tabel pivot atau tabel acuan. Jadi contohnya di sini operasi jadi simbol outer join bisa dilihat di sini simbolnya seperti itu. Ya simbolnya seperti ini. Kemudian karena dia outer join, left outer join, jadi yang dijadikan tabel acuan itu adalah tabel kuliah karena dia terletak di sebelah kiri dari simbol outer join. Nah, kalau dia dijadikan sebagai tabel pivot atau tabel acuan, maka dia bisa menghandle, jadi yang tabel kiri itu akan diambil semua baris datanya. Tidak peduli apakah dia ada atribut yang bernilai 0 atau tidak. Jadi karena di sini kuliah sebagai tabel acuan, jadi semua record dari kuliah itu akan diambil. Nah, contohnya di sini jadi diambil semua karena kita butuh nama kuliahnya, jadi nama kuliah, struktur data, sistem informasi, pemrograman 1 dan basis data itu di generate semua. Kemudian dia di outer join, dijoinkan dengan tabel dosen. Nah, kalau dijoinkan berarti tinggal dicari. Kalau join itu berarti kita cari yang kesamaan atribut yang sama antar dua tabel. Jadi kode dosen untuk struktur data itu karena di join berarti 2D1003 kita lihat D1003 Umar Hakim. Kemudian D1001 Taufik Ismail, kemudian D1003 Dr. Umar Hakim lagi. Kemudian yang terakhir kode dosennya itu 0. Jadi kalau di join tidak ada nilai yang sama untuk tabel dosen karena di sini juga dia 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau menggunakan operasi left outer join ini kita bisa melihat mata kuliah mana yang masih belum memiliki dosen yang akan mengampunya, seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan operasinya untuk dari database kita mau melihat mata kuliah apa yang belum ada dosen yang bakal mengajarnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau basis data isinya masih 0, kita bisa tahu dari datanya bahwa basis data belum ada yang mengampuh. Nah, bisa dilihat di sini bedanya. Kalau kita pakai yang natural join, yang 0 itu diabaikan, jadi tidak bakal ditampilkan sebagai hasil query, tetapi kalau outer join ini nilai 0 bakal tetap ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau left outer join. Nah, kemudian ada right outer join. Nah, ini bedanya tinggal pivotnya tadi. Tabel acuannya adalah tabel yang dituliskan setelah atau yang terletak di sebelah kanan dari simbol outer join-nya. Nah, kalau di sini berarti kita tampilkan nama dosen, kemudian masih nama kuliah lagi. Jadi nama dosen duluan ditulis, berarti nanti hasil query-nya itu nama dosen yang akan duluan tampil. Kemudian dijoinkan kuliah dan dosen. Nah, yang sebelah kanan itu adalah tabel dosen, berarti tabel dosen yang akan dijadikan pivot atau acuan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu kita bisa lihat di sini, jadi dimulai dari relasinya D1001. Nah, untuk
D1001 kita ambil Taufik Ismail, nama dosennya. Kemudian dicari di tabel kuliah yang memuat kode dosen D1001, berarti relasinya di baris kedua ini. Kemudian yang diambil nama kuliahnya saja, berarti Dr. Andes Taufik Ismail, nama mata kuliah yang diampu itu adalah sistem informasi. Kemudian yang kedua D1002. Nah, D1002 ini diambil karena dia sebagai tabel acuan, berarti namanya Dewi Sundari MA. Nah, kemudian dicari relasinya di tabel kuliah. Ini tidak ketemu karena tidak ada baris yang memiliki kode dosen D1002. Ini artinya dia akan bernilai 0. Nah, karena dia di right outer join, di mana tabel dosen yang jadi pivot, itu artinya walaupun nilainya 0, itu tetap di-generate atau dijadikan hasil operasi. Nah, di sini bisa dilihat dia 0. Nah, selanjutnya baris ketiga D1003 dicari relasinya pada tabel kuliah. Dia berelasi untuk 3 baris, yaitu baris pertama dan baris ketiga. Nah, berarti hasil query-nya nanti akan ditulis 2 baris. Baris pertama Dr. Umar Hakim, dia berelasi dengan baris pertama pada tabel kuliah, yaitu struktur data. Kemudian di baris ketiga juga pada pemrograman 1. Hasil query untuk operasi yang ditampilkan pada slide 8 ya seperti itu. Jadi bisa kelihatan seperti ini hasilnya. Nah, apa yang bisa dilihat di situ bahwa kita bisa menampilkan data dosen mana yang dia tidak mengajar satu mata kuliah apapun. Jadi kelihatan di situ. Dari operasi, dari data kuliah, tabel kuliah, dan data pada tabel dosen yang kita punya, kita bisa mengenerate dosen mana yang tidak mengampu atau tidak mengajar mata kuliah apapun. Nah, kalau di sini bisa kelihatan bahwa yang nilainya 0 itu Ibu Dewi Sundari MA. Berarti Ibu Dewi Sundari MA ini tidak mengajar satu mata kuliah manapun. Nah, ini outer join, jadi bisa kelihatan hasil query-nya baris yang dia tidak memiliki nilai atau 0. Nah, kemudian yang terakhir itu ada operasi outer join yang jenisnya full outer join. Full outer join ini berarti tabel pivotnya sebelah kiri dan sebelah kanan kuliah dan dosen. Nah, ini penggabungan hasil dari right outer join dan left outer join. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi, kalau kita lihat kuliah dan dosen sama-sama dijadikan tabel pivot, nama kuliah dan nama dosen, kemudian nama kuliahnya kita joinkan sama-sama. Jadi kita, karena di sini tabel kuliah yang duluan ditulis, mari kita relasikan dari tabel kuliah. Jadi yang pertama struktur data, nama kuliahnya karena kita butuh nama kuliah saja. Kemudian karena dia dijoinkan, dicari atribut yang sama. Berarti kita mengacunya relasinya antara kode dosen. Nama kuliah, struktur data, kode dosennya D1003. Kita cari yang D1003. Namanya Dr. Umar Hakim. Seperti itu. Baris kedua D1001 sistem informasi, D1001 relasinya di sini. Dr. Andes Taufik Ismail. Kemudian pemrograman 1 D1003 nama dosennya Dr. Umar Hakim. Kemudian basis data dia 0 karena tidak ada kode dosen, tidak ada relasi. Nah, ini karena dia full outer join setelah selesai tabel kuliah. Kemudian kita lihat di sini di tabel dosen ada yang belum berelasi untuk dosennya ini. Jadi Ibu Dewi Sundari, di sini dituliskan nama dosen, kemudian tidak ada relasinya di tabel kuliah, maka 0 seperti ini. Nah, ini merupakan hasil penggabungan antara right outer join dan left outer join. Nah, kalau kita menggunakan operasi full outer join ini, kita bisa menghasilkan informasi dosen. Kita bisa mengetahui informasi dosen yang tidak mengajar mata kuliah apapun, dan juga informasi mata kuliah yang tidak
belum memiliki dosen yang mengajar untuk mata kuliah tersebut. Jadi kalau operasi full outer join kita bisa menghasilkan dua informasi tadi, yaitu informasi yang didapatkan dari melakukan operasi left outer join dan right outer join. Nah, ini pengembangan operasi aljabar relasional untuk natural join. Kalau natural join kan ya tadi sudah dijelaskan, dia tidak bisa mengakomodir kalau ada atribut yang nol. Seperti itu. Nah, pengembangan operasi aljabar selanjutnya itu ada yang disebut dengan fungsi agregasi. Jadi pengembangan ini, fungsi-fungsi agregasi ini merupakan fungsi-fungsi yang bisa melakukan pengumpulan atau penggabungan nilai dari atribut-atribut dari suatu query. Nah, biasanya hasil dari fungsi agregasi itu adalah nilai-nilai atribut yang dia bertipe numerik. Nah, fungsi-fungsi agregasi yang bisa kita manfaatkan di aljabar relasional seperti dilihat pada slide 10, ada fungsi sum. Ini menghasilkan total nilai dari suatu atribut. Jadi kalau kita atributnya bernilai numerik, kita lakukan operasi sum, itu bisa kita ketahui jumlah untuk atribut tersebut. Nah, syaratnya untuk operasi sum, tipe dari atribut tersebut atau field tersebut harus numerik. Kemudian kalau kita mau mengambil nilai rata-rata dari suatu atribut yang dimana atribut tersebut dia bertipe numerik juga, baik itu integer ataupun real, itu kita pakai fungsinya AVG, average. Kemudian ada count, ini banyaknya kemunculan suatu atribut atau bisa kita sebutkan banyaknya baris atau banyaknya record. Nah, kalau ini tidak perlu atributnya bertipe numerik, jadi tipe apapun itu bisa kita kasih operasi count, bisa menggunakan operasi count. Kemudian max, kita mencari nilai terbesar dari atribut tersebut. Kemudian min itu nilai terkecil dari suatu atribut tersebut. Nah, bagaimana pemanfaatan fungsi agregasi? Jadi fungsi-fungsi ini disebut dengan fungsi agregasi di operasi aljabar relasional. Ya, contohnya seperti bisa dilihat di slide 11. Di situ saya tampilkan tabel kuliah dengan 4 record seperti itu. Contohnya kita mau menjumlahkan berapa total SKS pada tabel kuliah. Jadi total SKS untuk seluruh mata kuliah. Nah, itu kalau di tabel kuliah kalau cuman ada 4 record seperti itu, kalau kita operasinya sum SKS kuliah, itu artinya jumlahkan seluruh SKS pada tabel kuliah. Maka hasil query dari hasil dari operasi ini nanti jadinya seperti ini, sum SKS, kemudian ada satu baris hasil penjumlahan berapa jumlah SKS-nya. Kalau di jumlah ini ada 13 berarti. Nah, hasil operasinya seperti ini, sum SKS. Kemudian kita juga bisa menggabungkan operasi agregasi tersebut. Misalnya kita mau menampilkan dari tabel kuliah, tampilkan berapa jumlah mata kuliah yang tersedia di semester 1, kemudian di semester 2, jadi di sini berapa mata kuliah yang disajikan di semester 2, kemudian berapa total SKS-nya. Nah, itu tabelnya, hasil query-nya dari operasi ini akan seperti ini. Jadi count, kode cool. Ini ada 2 atribut, jadi kemudian di sum SKS. Nah, ini ada operasi seleksi nih di sini, berarti baris kita hanya mau menampilkan jumlah mata kuliah yang disajikan di semester 2 dan berapa jumlah SKS untuk mata kuliah tersebut yang disajikan di semester 2. Oleh karena itu kita menyeleksi hanya baris atau data yang semesternya sama dengan 2. Nah, ini kita manfaatkan operasi select seperti ini. Kalau operasi ini, maka nanti dari tabel kita hanya mengambil baris ketika saja yang memenuhi syarat semester sama dengan 2.
Kemudian diambil di sum SKS-nya. Karena hanya ada satu baris, ya jadinya cuman 3. Kemudian count kode kuliah. Itu artinya berapa baris kode kuliah yang tampil. Nah, itu hanya ada satu juga, seperti ini. Berarti hanya satu. Kalau operasi ini itu menghasilkan data seperti ini. Kode kuliah yang disajikan di semester 2 itu hanya satu mata kuliah dan jumlah SKS-nya 3. Nah, kalau saya ganti sedikit, misalnya tampilkan berapa mata kuliah yang disajikan di semester 1 dan berapa jumlah SKS-nya. Tinggal saya gantikan di sini, semesternya jadi 1, maka hasil dari operasi tersebut itu adalah count, kode kul, kemudian sum SKS, seperti ini. Kalau semester 1, pada saat kita lakukan operasi select, tampilkan di tabel mata kuliah record yang dia semesternya sama dengan 1. Artinya yang akan dihasilkan dari operasi select ini adalah baris pertama dan baris 2 yang memenuhi syarat semester sama dengan 1. Kemudian sum SKS-nya dijumlahkan, itu ada 6. Kemudian count kode kuliahnya berapa baris di count, itu artinya dihitung barisnya. Kode kuliah ada 2 yang tampil. Nah, kemudian dihitung 2. Dari operasi ini kita bisa melihat bahwa di tabel kuliah ada 2 data mata kuliah yang disajikan di semester 1 dan jumlah SKS yang ditawarkan di semester 1 itu adalah 6 SKS. Nah, operasi ini. Kemudian ada juga operasi lainnya, count distinct kuliah, kode kuliah. Nah, ini digunakan distinct. Jadi agak beda, kalau ada distinctnya itu artinya nanti baris yang memiliki nilai yang sama itu dihitungnya satu baris. Jadi tidak dihitung 2 baris. Seperti itu. Jadi misalnya ini dari data yang saya punya, saya tambahkan lagi. Kode kuliahnya sama. Misalnya IF 110. Kemudian struktur data. Ya, SKS-nya sama, semesternya sama, tapi misalnya kode dosennya yang beda, D1005 misalnya. Nah, kemudian operasi ini dilakukan, count distinct kode DOS itu kuliah. Jadi berapa jumlah baris kode DOS? Oh, ini berdasarkan kode DOS. Jadi tidak, kalau saya tambahkan di sini, jadi berapa jumlah baris dihitung dari kode dosennya pada tabel kuliah. Nah, kalau kita hitung, kalau tanpa distinct, maka kita akan menghasilkan jumlah yaitu 1, 2, 3, 4, 5 baris. Jadi kita menghasilkan dari query ini akan seperti ini 5. Nah, tetapi kalau pakai distinct itu artinya nilai yang sama untuk kode dosen itu tidak bakal dihitung sebagai baris yang berbeda. Jadi dihitung satu, misalnya semester baris pertama D1003 ini itu sama nilainya dengan 1003 di baris ketiga. Nah, untuk baris ini dia akan dihitung satu baris saja atau satu nilai. Nah, kalau kita melakukan itu hasilnya kalau pakai distinct itu hanya ada 1, 2, ini diabaikan karena sama 3, 4. Dan ini juga kalau pakai distinct, kalau kode dosennya bernilai 0 seperti ini, tidak ada nilainya, itu tidak bakal dihitung juga. Itu artinya nanti hasilnya jadi 1, ini tidak dihitung, tidak ada nilainya. Kemudian D1003 dihitung 1, D1001. Kalau pakai distinct nanti dapatnya 3. Nah, kalau menghitung seperti ini kita bisa menghasilkan informasi jumlah dosen yang mengajar pada mata kuliah. Jadi contohnya di sini dari tabel kuliah kita bisa tahu bahwa ada 3 dosen yang mengajar untuk kuliah yang disajikan pada tabel kuliah. Seperti itu. Kemudian ada sedikit tambahan, jadi untuk saya tidak perlihatkan di sini untuk operasi lainnya seperti average, kemudian max min karena sama saja. Jadi tinggal diganti. Misalnya di sini kita mau lihat berapa SKS yang paling maksimum. Misalnya SKS paling besar itu berapa, ya tinggal diganti saja di sini. Jadi kalau kita pakai sum,
Kalau kita mau cari nilai SKS yang paling besar, berarti kita tinggal ganti menjadi max. Operasinya max, SKS kuliah, maka akan menghasilkan mata kuliah dengan SKS paling besar di antara data. Maka akan menghasilkan query-nya ini 4, seperti itu. Min pun seperti demikian, average pun demikian. Misalnya kita mau tampilkan rata-rata SKS, rata-rata jumlah SKS pada tabel kuliah. Nah, itu tinggal diganti AVG SKS kuliah. Nah, kemudian ada konsep, ada operasi yang penting, itu adalah operasi grouping. Dari namanya saja, operasi grouping itu adalah operasi pengelompokan berdasarkan atribut tertentu. Nah, contohnya simbolnya kalau operasi grouping ini seperti ini, ada simbol G. Kemudian atribut yang kita mau group itu diletakkan di sebelah kiri dari simbol G. Di sini terlihat semester. Nah, contohnya saya kalau misalnya dari tabel kuliah saya mau menampilkan berapa jumlah mata kuliah yang disajikan di masing-masing semester dan berapa jumlah SKS untuk masing-masing semester tersebut. Jadi kita mau mengelompokkannya berdasarkan semester. Nah, kalau kita menginginkan hasil yang seperti ini, jadi semesternya di grup. Kita ambil semester 1, semester 2, semester 3, kemudian di grup untuk dihitung berapa jumlah kode kuliahnya untuk masing-masing semester, berapa jumlah kuliah yang disajikan, kemudian berapa jumlah SKS-nya untuk masing-masing semester. Nah, ini kan pengelompokannya berdasarkan semester. Jadi hasilnya akan seperti ini. Untuk menghasilkan seperti ini, operasinya seperti terlihat di situ. Jadi kita grup berdasarkan semester, acuannya adalah semester 1, 2, 3. Nah, kalau yang sama berarti dikelompokkan. Kemudian tinggal di count berapa jumlah kode kuliah masing-masing semester. Kemudian berapa jumlah SKS masing-masing semester, nilai semester yang berbeda. Kita mulai dari semester 1. Tinggal di count kode kuliah semester 1 ada 2, jumlah SKS-nya 6. Nah, kemudian di grup lagi yang kedua, karena dia cuma ada satu baris yang nilai semesternya 2, nah kita tinggal ambil satu baris ini saja. Dia hanya ada satu, kalau kita grup yang semester 2, satu baris, kemudian jumlah SKS-nya 3. Kemudian semester 3 di grup, karena di grupnya hanya ada satu baris, tidak dikelompokkan dengan baris manapun. Kemudian kita peroleh count kode kuliah. Untuk grup semester 3 itu hanya ada 1, kemudian SKS-nya 4. Kalau di grup seperti ini kita bisa menampilkan informasi berapa jumlah mata kuliah dan jumlah SKS untuk masing-masing semester. Nah, query-nya seperti ini. Nah, itu tadi pengembangan operasi aljabar relasional. Pengembangan ini terjadi karena peningkatan kebutuhan juga dari pengolahan data pada basis data fisik. Nah, kemudian kita lanjut ke modifikasi basis data. Jadi, bagaimana melakukan modifikasi basis data menggunakan bahasa aljabar relasional. Nah, apa yang dimaksud dengan modifikasi basis data? Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan, ada 3 operasi untuk modifikasi basis data. Yang pertama adalah penambahan baris. Penambahan baris ini maksudnya adalah penambahan data pada sebuah tabel. Nah, operasinya seperti apa? Kemudian, kalau ada perubahan data, misalnya akan dirubah kode kuliah atau misalnya SKS dari data yang sudah disimpan pada tabel. Kemudian bagaimana operasi penghapusan baris data ya kalau kita mau menghapus data yang ada di dalam tabel. Nah, kalau menggunakan query dengan operasi aljabar relasional, maka sintaksnya seperti ini. Jadi operasi penambahan baris, misalnya ingin menambahkan data pada tabel kuliah. Jadi ingin memasukkan pada tabel kuliah data ini, data mata kuliah baru. Jadi penambahannya ini disesuaikan dengan urutan atribut pada tabel kuliah. Nah, ini saya menggunakan struktur tabel yang sama dengan contoh-contoh sebelumnya, tabel kuliah. Jadi struktur tabel kuliah itu kan dimulai dari kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, kemudian semesternya, kemudian SKS-nya berapa, kemudian dosen yang mengampunya siapa dengan menggunakan kode dosen.
Nah, misalnya mau ditambahkan baris baru ke dalam tabel kuliah, yaitu tabel data mata kuliah analisis numerik. Maka operasinya seperti ini. Kita tuliskan nama tabelnya, kita mau menambahkannya di tabel kuliah. Kemudian di sini ada operasi assignment, kemudian kuliah, kemudian ada gabung, simbol seperti ini. Gabung, kemudian kita tuliskan data yang kita ingin tambahkan sesuai dengan urutan atributnya. Jadi kita mulai dari kode mata kuliahnya IF454. Nah, perlu diketahui bahwa atribut-atribut yang dia tipenya alfanumerik ataupun teks seperti itu harus diapit oleh tanda petik 1 atau tanda petik 2. Nah, untuk di sini saya apitnya dengan tanda petik 1. Itu menandakan bahwa dia tipenya string atau teks atau alfanumerik. Kode kuliahnya, kemudian koma, nama mata kuliahnya, analisis numerik, koma, dia di semesternya. Nah, ini semester di setnya sebagai numerik tipe datanya, jadi tidak perlu tanda petik. 5, kemudian berapa jumlah SKS-nya 3. Kemudian kode dosen yang mengampunya. Kalau ada kode dosennya, tinggal dituliskan. Kalau belum ada, tinggal dituliskan 0. Seperti itu. Nah, ini nanti di tabel kuliah akan bertambah 1 baris. Barisnya ini, data ini. Kemudian operasi perubahan data. Nah, ini kalau data yang sudah disimpan dalam tabel itu ada atribut atau ada nilai yang kita mau rubah. Nah, contohnya di sini operasi mata kuliah analisis numerik itu kan tadi semesternya semester 5. Nah, misalnya kita mau ubah, tadi sudah disimpan semester 5, kita mau rubah analisis numerik itu dirubah semesternya jadi semester 4. Nah, caranya operasinya seperti ini. Kita ambil lagi mata kuliahnya, kemudian kita menggunakan operasi proyeksi. Jadi proyeksi kita tuliskan semua nama field yang ada. Jadi kode kuliah, nama kuliah, semester, SKS, kode dosen. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu baris yang tidak berubah. Nah, baris yang tidak berubah datanya. Kita tinggal melihat atribut yang unik. Nah, untuk tabel kuliah kan atribut yang uniknya adalah kode kuliah. Jadi yang tidak bakal berubah yang kita select adalah kode kuliah yang bukan IF454. Tabel kuliah. Jadi ini tidak bakal berubah. Karena yang kita mau rubah tadi yang kodenya IF454 atau mata kuliah analisis numerik. Kemudian kita tulis gabung seperti ini, baru kita tuliskan baris yang bakal berubah. Nah, yang bakal berubah tadi kan analisis numerik. Kodenya itu IF454. Jadi kita select, kita ambil yang kode kuliah IF454 di tabel kuliah, kemudian kita proyeksi. Nah, di proyeksi ini ada operasi aritmatik seperti ini. Ini menandakan bahwa yang berubah nilainya adalah atribut ini. Jadi kode kuliah tetap ditulis. Di sini tidak ada operasi assignment maksud saya. Jadi tidak ada tanda assignment, itu artinya kode kuliahnya tidak berubah. Nama kuliahnya juga tidak berubah. Yang berubah adalah semesternya. Jadi langsung kita tulis semester operasi assignment 4. Nah, ini berarti semester untuk kode kuliah IF454 berubah menjadi 4. Kemudian SKS kode DOS. Nah, ini nanti di datanya bakal berubah. Analisis numerik itu nilai semesternya menjadi 4. Nah, kemudian selanjutnya untuk modifikasi basis data, operasi penghapusan baris. Nah, menggunakan notasi aljabar relasional, caranya seperti terlihat di situ. Jadi, misalnya kita harus menentukan baris data yang mana yang mau dihapus. Nah, yang paling simpel untuk mengidentifikasi baris data yang mau dihapus, tinggal melakukan operasi select terhadap kode kuliah yang mengacu ke baris data yang mau kita ingin hapus. Misalnya kita mau menghapus mata kuliah analisis numerik. Nah, ambil saja atribut yang dia sebagai yang unik atau sebagai key. Nah, ini salah satu rule sebenarnya di dalam operasi basis data. Jadi sebaiknya yang dijadikan predikat atau syarat di sini itu merupakan atribut yang unik karena dia tidak memiliki sama nilai yang sama. Atau bisa juga misalnya kita mau menghapus semua mata kuliah yang ada di semester 3. Itu tinggal satu baris saja seperti ini. Jadi select semester sama dengan 3 kuliah. Nah, itu semua baris yang isi semesternya itu adalah 3, itu akan dihapus semuanya.
Nah, contohnya di sini, contohnya kita mau menghapus tadi mata kuliah analisis numerik, baris analisis numerik ya. Kita tinggal pilih di sini kuliah, di tabel kuliah itu sama dengan assignment kuliah dikurangkan baris yang ingin dihapus. Operasinya select karena kita mau memilih baris yang kita ingin hapus. Kode kuliah, yang kode kuliahnya ini artinya hapus baris data yang kode kuliahnya IF454 pada tabel kuliah. Seperti ini operasinya. Nah, misalnya kita mau hapus di tabel mahasiswa yang NIM-nya 1001 dan 1002. Sorry, ini saya salah. Ada sedikit keliru di slide 12. Misalnya Oke. Nah, misalnya di tabel mahasiswa hapus data mahasiswa yang NIM-nya 1001 dan 1002. Jadi kita bisa pakai operasi seperti ini. Mahasiswa sama dengan mahasiswa dikurang baris yang kita ingin hapus. Ya, kita tinggal pakai penanda select NIM yang NIM-nya 1001 kita pakai atau, karena kita mau menggunakan dua baris, jadi yang penting memenuhi predikat ini 1001 atau yang NIM-nya 1002 mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini artinya baris yang NIM-nya 1001 mahasiswa dengan NIM 10001 dan 10002 datanya dihapus dari tabel mahasiswa. Nah, itu dia pembahasan terkait dengan bahasa query formal dengan memanfaatkan bahasa aljabar relasional. Nah, itu tadi operasi-operasi yang memungkinkan dilakukan dengan simbol-simbolnya seperti apa. Nah, kita lanjut ke bahasa query terapan di slide 13. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa query terapan? Apa bedanya dengan bahasa query formal seperti yang kita sajikan tadi? Jadi bahasa query formal itu salah satunya adalah aljabar relasional. Nah, ini cukup matematis. Jadi itu merupakan konsep dari bahasa query terapan. Jadi bahasa query terapan ini apa? Jadi dia merupakan bahasa interaksi dengan DBMS-nya. Jadi sebenarnya yang diimplementasikan secara real pada saat kita menggunakan basis data di komputer, kemudian kita mau berinteraksi dengan datanya, kita mau mengambil data, memasukkan data pada komputer, bahasa yang digunakan adalah bahasa query terapan ini. DBMS itu ya aplikasi database management system. Jadi aplikasi yang harus terinstall di komputer kita sehingga bisa memanfaatkan atau bisa menerapkan basis data. Nah, untuk memanfaatkan DBMS ini butuh bahasa. Nah, sebenarnya bahasa yang digunakan untuk DBMS itu adalah bahasa query terapan, bukan bahasa tadi, bahasa query formal. Bahasa query formal itu digunakan oleh si pengembang DBMS-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita yang berinteraksi, pengguna yang berinteraksi dengan DBMS, kita menggunakan bahasa query terapan. Nah, bahasa query terapan sendiri ini sebenarnya di pembentukannya dibuatnya berdasarkan dari bahasa query formal yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Walaupun di sesi ini dan di sesi ini tadi. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau penggunaan DBMS kita menggunakan bahasa query formal, kenapa kita harus mempelajari bahasa query terapan? Kenapa kita harus mempelajari bahasa query formal? Jadi karena bahasa query terapan ini dasarnya bahasa query formal, kalau kita sudah paham tentang bahasa query formal, nanti memahami bahasa query terapan itu lebih mudah. Seperti itu. Nah, salah satu bahasa query terapan yang paling terkenal dan ini yang paling populer banyak DBMS yang mengadopsinya disebut dengan Structured Query Language atau SQL. Nah, ini bisa disebut SQL, ada juga yang menyebutnya sebagai SQL. Nah, kemudian pada saat bahasa ini pertama kali dibentuk, itu ada standar sintaksnya. Jadi seperti kita ketahui, aplikasi untuk DBMS itu sendiri banyak disajikan oleh beberapa vendor. Jadi aplikasinya ada banyak, ada yang MySQL, ada yang SQL Server, ada yang Oracle, dan seterusnya. Jadi vendornya ada banyak. Tetapi untuk SQL, nah semua yang tadi saya sebutkan tadi contohnya, semuanya pakai bahasa query terapan SQL. Dengan menggunakan standar sintaks SQL 92.
Jadi ada standar-standar sintaksnya walaupun vendornya berbeda, tetapi bahasa query-nya itu hampir sama yang digunakan. Tetapi karena seiring perkembangan kebutuhan basis data, jadi ada beberapa query yang sedikit berbeda antar vendor-vendor tersebut. Ada format yang sedikit berbeda. Jadi kalau pakai vendor yang lain nanti ada entah itu penulisannya atau misalnya penggunaan petik atau koma atau misalnya sintaksnya ada yang sedikit berbeda, tetapi itu tidak terlalu jauh karena masih menggunakan standar sintaks SQL 92. Nah, yang saya akan sajikan di sini itu sintaks-sintaks standar. Jadi, kalaupun ada sedikit berbeda, kalau menggunakan BMS yang berbeda, vendor yang berbeda itu tidak terlalu jauh berbedanya. Nah, kita masuk ke bahasa query terapan atau SQL. Nah, untuk bahasa SQL atau SQL ini ada beberapa struktur dasarnya atau sintaks dasar yang pasti ada pada saat bahasa ini digunakan. Jadi ada klausa, nah disebutnya klausa. Klausa dari ekspresi SQL, klausa dasarnya itu ada 3. Ada klausa select, ada klausa from, ada klausa where. Nah, yang wajib ada itu adalah klausa select dan klausa from. Klausa where itu opsional. Jadi kalau dibutuhkan baru digunakan. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, klausa select ini untuk apa? Jadi dia klausa pada bahasa SQL itu untuk menetapkan daftar atribut atau field yang diinginkan sebagai hasil query. Jadi pada saat kita mau mengambil data dari sebuah tabel, tetapi dari tabel tersebut kita hanya ingin memilih field-field tertentu, jadi tidak semua fieldnya ditampilkan, kita menggunakan klausa select. Nah, kalau kita asosiasikan dengan bahasa query formal, ini sama dengan proyeksi. Nah, kalau query formal kan ada proyeksi di mana kita bisa memilih atribut mana yang ingin ditampilkan. Nah, kalau menggunakan query terapan ini, bahasa query terapan, klausanya menggunakan select. Kemudian ada klausa from. Nah, ini klausa from, dia menetapkan relasi atau tabel yang akan ditelusuri selama query data dilakukan. Jadi penulisan query from, kita ingin mengambil data mana yang kita mau melakukan operasi di tabel tersebut, maksud saya tabel atau relasi. Jadi kita tuliskannya setelah from ini. Kemudian ada klausa where. Nah, klausa where ini opsional. Dia digunakan sebagai predikat. Nah, kalau di query formal itu kan ada operasi seleksi. Nah, ini padanannya kalau di bahasa terapan itu adalah where. Jadi digunakan sebagai predikat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Nah, itu operasi select. Misalnya kita hanya mau menampilkan ini mahasiswa dengan nilai seperti ini. Nah, itu pakai where nanti. Nah, untuk sintaks ekspresi SQL dasar bisa dilihat di situ bahasanya. Jadi select, A1, A2, AN. Nah, itu A1, A2, dan seterusnya itu adalah nama-nama atribut yang ingin kita tampilkan atau nama field yang ingin kita tampilkan. From, tabelnya. Jadi kita mau menampilkan dari tabel mana. Dituliskan di situ from T1, T2, yaitu tergantung apakah kita mau menampilkan dari satu tabel atau kalau kita pakai join kita menampilkan ya dari 2 tabel, jadi tinggal tabelnya dipisahkan pakai tanda koma. Kemudian ada where. Where ini ya opsional. Kalau kita mau menampilkan dengan kriteria tertentu ya dituliskan where-nya. Kalau kita langsung mau menampilkan untuk semua baris pada tabel tersebut ya tidak perlu pakai where. Kemudian kalau kita pakai where, ada kriteria tertentu yang ingin ditampilkan ya dituliskannya setelah klausa where ini. Jadi sintaks dasarnya seperti ini. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah klausanya bisa dituliskannya tidak berurutan seperti ini? Nah, itu jawabannya tidak bisa. Jadi urutannya seperti ini, operasi klausa select dulu, kemudian klausa from, kemudian klausa where. Nah, kalau where ini opsional. Kalau tidak pakai where, berarti nanti tinggal select dan from. Tapi tidak bisa dibalik. Misalnya where P, select A1, A2, from T1, T2 itu tidak bisa. Jadi sintaksnya harus berurut. Mulai dari select, from, jadi dipilih dulu field yang ingin ditampilkan, kemudian dari tabel mana, kemudian kondisinya seperti apa.
Nah, kita masuk ke klausa select. Nah, ini di sini saya tampilkan contohnya saja langsung karena supaya lebih gampang memahami klausa-klausanya. Nah, yang pertama, misalnya kita mau menampilkan, nah operasinya seperti ini. Apa maksudnya? Jadi select, tampilkan atribut NIM saja dan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa. Nah, ini hasil operasinya, itu artinya tampilkan NIM dan nama-nama mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, nanti hasil operasinya seperti ini. Nah, ini saya ambil tabelnya dari tabel mahasiswa yang sudah saya tampilkan di sebelum-sebelumnya. Jadi, kalau di tabel mahasiswa kan ada 4 baris mahasiswa. Nah, kemudian kan atribut untuk tabel mahasiswa itu sebenarnya tidak hanya 2 ini. Ada NIM, ada nama, ada alamat, kemudian ada kota, ada tanggal lahir. Nah, untuk kalau kita misalnya dari tabel mahasiswa kita hanya menampilkan NIM dan nama mahasiswa saja, maka query-nya seperti ini, select, tampilkan NIM dan nama mahasiswa saja, ini dipisahkan pakai koma dari tabel mahasiswa. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menampilkan semua atribut yang ada? Jadi kalau misalnya di tabelnya, misalnya di sini tabel field mahasiswa, itu ada 6 field atau 6 atribut yang berbeda, kita mau tampilkan semuanya. Nah, itu tidak perlu dituliskan semua nama atributnya. Jadi misalnya select NIM, nama mahasiswa, koma alamat, koma kota, koma tanggal lahir. Nah, kita bisa menggantinya pakai simbol asterisk seperti ini. Jadi ini contohnya. Jadi kalau ada select bintang asterisk from mahasiswa, itu artinya tampilkan semua field, semua atribut yang ada di tabel mahasiswa. Jadi hasil query-nya adalah seperti pada tabel ini. Nah, ini kelihatan. Jadi dia akan ditampilkan semua data atau semua record dan semua tabel yang ada di tabel mahasiswa. Kemudian nah, ini ada contoh lain, saya menggunakan distinct. Kalau yang tadi ini sama fungsinya sebenarnya untuk pada penjelasan operasi aljabar relasional yang tadi pakai distinct. Jadi kalau distinct itu nanti data yang memiliki nilai yang sama itu tidak bakal ditampilkan. Contohnya di sini. Jadi tampilkan NIM, atribut NIM yang ada di tabel nilai. Nah, ada kata distinct, itu artinya NIM yang sama itu tidak akan ditampilkan sebanyak 2 kali. Jadi di sini select NIM. Nah, ini tabel mahasiswanya, contohnya seperti ini di slide 16. Kemudian yang dipilih NIM-nya tok. Jadi ya ini hasilnya, sengaja saya bikin berbeda agar kelihatan bahwa ini adalah hasil query. Jadi yang dipilih adalah NIM, kemudian dari tabel nilai. Nah, ini tabel nilai. Jadi kita mengambilnya dari tabel nilai. NIM-nya saja. Nah, bisa dilihat di sini NIM-nya kalau kita lihat 1001, 1002, 1004, 1002, 1003. Mestinya ada 5 record. Tetapi ada kata distinct. Ini artinya kalau distinct NIM yang sama nilainya itu tidak dituliskan, tidak ditampilkan. Nah, untuk 1002 ini kan ada 2 kali. Tetapi kalau ada kata distinct, itu artinya dituliskannya hanya sekali saja. Baris yang kedua ini tidak ditampilkan NIM-nya. Tetapi kalau tidak ada distinctnya, jadi select NIM from nilai, nah maka hasil query-nya tampilannya ada 5 record. Jadi 1001, 1002, 1004, kemudian di sini ada 1002, 1003. Nah, ini jadi kalau operasinya misalnya dari tabel nilai tampilkan mahasiswa yang sudah ada indeks nilainya. Nah, itu bisa ketahuan, oh ada 5 mahasiswa dengan NIM sebagai berikut. Seperti itu. Nah, kemudian ada klausa where. Jadi klausa where ini ya tadi seperti saya sebutkan, dia opsional, bisa ada bisa tidak. Nah, kalau kita butuh misalnya mengambil baris dari sebuah tabel dengan syarat tertentu atau predikat tertentu, itu kita menggunakan klausa where. Contohnya, tampilkan data mahasiswa yang NIM-nya 10002 pada tabel dari tabel mahasiswa. Nah, maka bahasa SQL-nya, sintaks SQL-nya seperti ini. Jadi select bintang. Jadi kita tampilkan semua NIM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan tanggal lahir.
pada tabel mahasiswa yang NIM-nya 10002. Nah, bisa dilihat di sini pakai tanda petik karena dia NIM berjenis alfanumerik. Jadi bukan numerik, dia berjenisnya teks. Bukan nilai yang bisa dihitung seperti itu. Jadi pakai tanda petik. Maka kalau ini merupakan tabel mahasiswa, hasil query-nya adalah seperti yang di bawah ini. Select bintang, artinya atributnya diambil semua. Kemudian dari tabel mahasiswa, kita mau generate datanya dari tabel mahasiswa, kemudian yang NIM-nya 1002. Nah, dari hasil query ini kita memperoleh data mahasiswa yang NIM-nya 1002. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau tampilkan data mata kuliah yang dia disajikannya di semester 1 dan jumlah SKS-nya lebih besar dari 2. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, maka query terapannya pakai SQL-nya, bahasa SQL-nya seperti ini. Select bintang dari tabel kuliah, kemudian dicari yang semesternya semester 1 dan SKS-nya lebih besar dari 2. Jadi tampilkan data mata kuliah yang disajikannya di semester 1 dan SKS-nya lebih besar dari 2. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita punya tabel kuliah ada 4 baris, kemudian select bintang, itu artinya semua atributnya ditampilkan dari tabel kuliah, berarti kita mau mengambil datanya dari tabel kuliah, kemudian diseleksi yang semesternya sama dengan 1, kemudian SKS-nya lebih besar dari 2. Kita lihat, SKS-nya di sini lebih besar dari 2. Maka hasil query untuk SQL ini seperti pada tampilan di bawah tabel. Jadi ada IF 1001, 10120. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kelihatan semua data mata kuliah yang disajikan di semester 1 dan SKS-nya lebih besar dari 2. Nah, bisa dilihat di sini operasinya kalau di query di SQL ini, kalau pakai dan itu nanti pakai ekspresinya and, atau kita pakai or, dan seterusnya. Nah, untuk operasi aritmatikanya, kalau sama dengan ya kita pakai sama dengan, lebih besar lebih kecil pun sama, lebih besar lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Oke, kemudian kita ke tabel klausa from. Jadi klausa from ini yang menyatakan kita mau melakukan operasi atau kita melakukan query dari tabel yang mana. Nah, itu kan kalau kita di basis data, kita bisa menyimpan di basis data lebih dari satu tabel. Nah, tentu saja kalau kita mau mengambil data, kita harus menentukan kita mau mengambil datanya dari tabel yang mana. Nah, dari tabel yang mana itu didefinisikan setelah klausa from ini. Contohnya di sini bisa terlihat. Di sini operasinya kita melakukan operasi join. Jadi kita mau menampilkan data kuliah dan data dosen. Jadi misalnya kita mau tampilkan informasi mata kuliah dan informasi dosen untuk mata kuliah tersebut. Ini kan operasi join. Nah, operasi join untuk kalau kita menggunakan SQL ya ditampilkannya seperti pada query pada slide 19. Jadi select bintang, ini artinya akan ditampilkan semua atribut yang ada pada tabel from kuliah dan dosen. Nah, ini kita melakukan join. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita melakukan join di antara dua tabel, itu tabelnya harus berrelasi. Bagaimana menentukan tabel itu berrelasi? Ya, kalau tabel tersebut memiliki atribut yang sama. Nah, untuk kuliah dan dosen, dia memiliki sama-sama atribut dosen, kode dosen. Jadi dia ini menunjukkan dua tabel ini dia tabel yang saling berrelasi. Nah, kalau kita mau tampilkan data kuliah dan data dosen yang mengampu setiap mata kuliah pada tabel kuliah. Maka kita tampilkannya seperti ini. Select bintang from kuliah dan dosen, jadi dari tabel kuliah dan dosen. Karena kita butuh tabel ini, karena kita tidak bisa melihat data dosen kalau kita hanya mengacu pada tabel kuliah. Seperti ini, jadi where, di mana kode dosen, ya ini joinnya. Relasinya di mana kode dosen pada tabel kuliah itu sama, jadi joinnya yang sama dengan kode dosen pada tabel dosen. Nah, hasilnya akan seperti ini, jadi hanya ada 3 baris.
Jadi struktur data IF10 struktur data, kode dosennya D1003. Nah, di sini ada syaratnya yang sama kode dosennya. Berarti kalau yang sama ya baris pertama dengan baris ketiga pada tabel dosen. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian diambil baris kedua 1001 yang sama. Kalau yang sama berarti pada tabel dosen baris pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian baris ketiga D1003 dicari yang sama lagi. Baris keempat, nah ini kode dosennya 0, tidak ada yang sama di tabel dosen. Ini artinya tidak akan ditampilkan sebagai hasil query ini. Nah, kalau dilihat ini sama dengan operasi natural join pada jabar relasional seperti ini. Ini setara dengan operasi natural join. Nah, maka akan ditampilkan, bisa kelihatan data kuliah beserta data dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, bisa juga penulisannya seperti ini. Ini namanya penulisan menggunakan alias. Jadi kita bisa, ini sebenarnya tujuannya kalau di SQL untuk mempersingkat nanti penulisan tabelnya. Misalnya di sini, ini sebenarnya operasi yang sama dengan yang di slide 19, tetapi saya menggunakan alias. Jadi kuliah itu disimbolkannya pakai K, dosen disimbolkannya pakai D. Sehingga nanti kalau ada yang mengacu ke tabel ini pada penulisan berikutnya, misalnya di where, kita tinggal pakai nama aliasnya saja. Misalnya di sini, karena kita sudah punya nama alias untuk kuliah itu K, jadi tinggal K kode dosen di tabel kuliah, K titik kode dos sama dengan D titik kode dos. Nah, ini namanya menggunakan alias. Manfaatnya untuk mempersingkat penulisan tabelnya. Hasilnya sama. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi aliasnya bisa kita tempatkan di atributnya. Misalnya kita ini fungsinya kalau kita mau mengganti nama atribut yang sesuai. Nah, contohnya ini. Ambil, jadi tampilkan kode kuliah, nama mata kuliah, dan nama dosennya pada kuliah dan dosen. Nah, misalnya kita mau menampilkan tampilkan informasi kode kuliah beserta nama mata kuliah untuk kode kuliah tersebut dan nama dosen yang mengampu untuk mata kuliah tersebut. Nah, itu kan kalau kita menampilkan kode kuliah dan nama dosen yang mengampu kode kuliah tersebut, itu kita tidak bisa mengenerate dari satu tabel. Karena kalau kita mau mengambil dari tabel kuliah saja, itu kita hanya dapat kode dosennya saja. Kita tidak bisa mendapat informasi nama dosen dari kode dosen tersebut. Oleh karena itu kita perlu dua tabel. Jadi tabel kuliah dan tabel dosen untuk mendapatkan nama dosennya. Nah, nanti kita tinggal relasikan karena ini kan ada kode dosen yang sama. Nah, misalnya kita tidak mau menampilkan semua atribut, kita hanya mau mengambil kode dosennya saja, kode kuliahnya saja, nama mata kuliahnya saja, dan nama dosennya saja. Kemudian kita mau merubah nama atribut. Itu kan kalau kode kuliah, nama atribut default-nya yang ada itu adalah kode cool. Misalnya nanti hasil query-nya kita mau menampilkan kalau kode cool itu nama atributnya kode. Kemudian nama cool, nama kuliah, nama mata kuliah kita mau menampilkan nama atributnya kuliah hasilnya. Kemudian nama dosen itu kita tampilkan dosen. Nah, kita bisa menggunakan query seperti ini pakai S. Itu artinya nanti hasil query-nya untuk kode kuliah dari tabel kuliah K ini ditampilkannya sebagai kode. Kemudian nama kuliah ditampilkannya sebagai kuliah. Kemudian dosen kita tampilkannya sebagai atribut dosen. Nah, ini dari tabel kuliah dan dosen karena kita mau merelasikannya. Kemudian karena kita mau berelasikan berarti kita harus tulis kondisinya di mana kode dosen yang sama, kode dosen di kuliah yang sama dengan kode dosen di dosen. Dan misalnya kita mau mengambil tampilkan saja mata kuliah yang ada di semester 1 beserta nama dosen yang ada di semester 1 tersebut. Jadi kita mau menyeleksinya dan yang semesternya semester 1 seperti ini. Nah, yang semester kan di tabel kuliah. Jadi query-nya seperti ini. Nanti hasil query-nya seperti ini. Jadi kode kuliah, informasi kode kuliah yang dari semester 1 saja.
Di semester 1 itu hanya ada 2 mata kuliah yang ditawarkan, yaitu struktur data dan sistem informasi. Nah, kita mau ambil kodenya dan nama mata kuliahnya. Jadi di sini sudah diganti jadi kode, nama mata kuliah diganti jadi kuliah, kemudian nama dosen diganti dengan dosennya. Nah, untuk semester 1, yang semester 1 kan hanya baris pertama dan baris kedua hasil seleksinya. Jadi diambil IF10110, IF120, nama mata kuliahnya. Kemudian kita mau ambil nama dosennya. Nama dosennya diambil dengan merelasikan tabel kuliah dan tabel dosen. Di sini dikatakan nama dosennya akan diambil kalau kode dosnya sama dengan kode dos di kedua tabel itu sama. Jadi D1003 dicari yang sama. Itu di sini. Nah, Dr. Umar, maka ditulis nama dosennya. Kemudian D1001. Nah, ini Retrandes Taufik Ismail. Nah, hasil query ini bisa ditampilkan seperti ini. Jadi akan tampil dari database kode kuliah, mata kuliah yang disajikan di semester 1, serta dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, ini kalau kita mau menggunakan alias. Jadi nanti kalau kita mau query, kita mau ngambil data dari database, kemudian kita mau mengganti sementara atributnya nanti, nama atributnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bukan menggunakan nama atribut yang tersimpan pada struktur tabel. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pengurutan hasil query. Jadi pada database ini, bahasa SQL, kita bisa melakukan pengurutan hasil query. Seperti ini, misalnya kita tampilkan data mahasiswa, tapi lakukan pengurutan nama mahasiswa tersebut. Itu bisa pakai sintaks order by. Jadi itu maksudnya datanya diurutkan hasilnya. Nah, kalau order by-nya seperti ini, order by, kemudian tuliskan nama atribut yang kita mau urutkan. Maksudnya pengurutannya berdasarkan atribut itu. Misalnya kita mau mengurutkan tampilan data mahasiswa berdasarkan namanya. Nah, kalau ditulisnya order by seperti ini, ada atributnya, itu diurutkannya secara ascending atau dari nilai terkecil. Nah, kalau dari huruf artinya dari A to Z. Nah, kalau tabel mahasiswa kita tersimpannya seperti ini, kemudian dilakukan query seperti ini, select bintang from mahasiswa order by nama mahasiswa, maka akan ditampilkan hasil query-nya begini. Data mahasiswa ditampilkan, kemudian diurutkan berdasarkan namanya. Jadi dapatnya seperti ini: Ali Akbar, Budi Haryanto, Hasanuddin, dan Indah Susanti. Ini berbeda dengan data yang ditampilkan. Itu order by, diurutkan datanya. Atau misalnya kita mau tampilkan data mahasiswa mulai dari mahasiswa yang paling muda sampai yang paling tua. Nah, itu kalau kita mau tampilkan yang paling muda, itu artinya yang tanggal lahirnya paling besar dulu sampai yang paling kecil. Karena yang paling muda tentu saja yang tahun lahirnya, bulan lahirnya, tanggal lahirnya semakin besar. Seperti itu. Jadi kita melakukan order by-nya pakai tanggal lahir. Nah, kalau kita mau mengurutkannya dari besar ke kecil, kita pakainya yang descending. Kita harus tambahkan sedikit sintaks. Jadi tambahkan sintaks DESC. Itu artinya pengurutannya mulainya dari yang descending atau yang bernilai paling besar. Nah, di sini tampilkan data mahasiswa, kemudian diurutkan berdasarkan yang tanggal lahirnya paling besar atau descending. Ini artinya kita nanti dapatkan urutan data mahasiswa mulai dari mahasiswa yang usianya paling muda sampai yang tertua. Nah, kalau di ordernya seperti ini, order by-nya, maka hasilnya query-nya seperti pada tabel seperti ini. Jadi tabel mahasiswanya, data urutannya seperti ini, kita melakukan query order by seperti pada query yang di sini, maka hasilnya seperti ini. Nah, tampilan datanya diurutkan berdasarkan tanggal lahir yang paling besar. Jadi ada Hasanuddin, ada Ali Akbar, ada Budi Haryanto, ada Indah Susanti. Nah, di sini ketahuan yang paling muda Hasanuddin, kemudian yang paling tua itu Indah Susanti, dan seterusnya. Nah, ini order by. Bisa juga order by NIM. Nah, order by NIM itu juga, ya, kalau kita mau menampilkan dari NIM yang paling besar, ya tinggal order by NIM, descending, dan seterusnya. Kita mau urutkan dari nama kotanya, misalnya ascending, nanti
urutan datanya, yang nama kotanya, ya mulai dari yang Bandung, Cimahi, dan Sumedang. Oh, ini sama pengurutannya. Ini kalau ascending. Kalau descending ya bisa kota, order by kota, seperti itu. Nah, ini kalau kita mau mengurutkan data yang ditampilkan. Nah oke, saya pikir untuk materi untuk sesi 2 ini terkait dengan bahasa query, di mana kita sudah membahas tadi bahasa query, pengembangan bahasa query formal atau aljabar relasional, dan kita sudah membahas juga struktur dasar dari SQL sebagai bahasa terapan yang sebenarnya digunakan dalam pengaksesan data menggunakan DBMS. Nah, saya kira sekian untuk materi sesi kali ini. Semoga mudah difahami. Terima kasih.